Shalom, selamat sore dan selamat hari Sabat. Patut kita mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena penyertaannya dan perlindungannya sehingga dari pembukaan Sabat hingga sore ini menjelang penutupan Sabat, kita masih dalam keadaan sehat-sehat selalu. Sebelum kita mempelajari firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan, kami membutuhkan Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Bungkusi kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga firman yang kami dengarkan ini dapat menjadi penuntun, pedoman hidup kami selama kami hidup di atas dunia ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup yang kita jalani ini tidak terlepas dari kata pilihan. Apapun yang kita lakukan setiap hari akan berkaitan dengan kata ini, pilihan. Sehingga judul renungan kita di penutupan Sabat ini adalah pilihan dengan tema pilihan ada di tanganmu. Suatu ketika ada seorang anak yang bekerja di sebuah perusahaan. Di dalam kehidupannya, di dalam pekerjaannya, dalam perusahaan, dia tidak sadari bahwa pilihan yang dia pilih untuk tetap bekerja di perusahaan membawanya dia jauh daripada Tuhan. Dan satu ketika dia mengambil keputusan untuk berpaling dan dia menempuh pendidikan dari pekerjaan seorang pekerja tambang, dia menjadi seorang mahasiswa Fakultas Kependetaan. Itulah pilihan yang dia pilih. Sehingga kehidupannya berubah, yang dari dahulu yang jauh tidak pernah beribadah, dia kembali dekat dengan Tuhan untuk menjalin hubungan lebih dekat kepada Tuhan. Pilihan ada di tangan saya dan saudara. Sehingga satu statement yang pernah saya dengar adalah, hidup ini penuh dengan pilihan. 99% manusia yang merencanakan, tetap 1% Tuhan yang tentukan. Izinkan saya di penutupan Sabat ini, saya mau membawa pikiran kita tentang satu pengalaman tentang pilihan yang terambil dalam kitab Yehezkel pasal 14, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-17. Mari saudara-saudara yang mempunyai Alkitab, kita buka bersama-sama. Yehezkel pasal 14 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-17. Ini berbicara tentang hukuman tidak tertegakkan lagi. Namun mari kita kembali lebih sedikit lagi ke belakang tentang pasal 14 ini. Yehezkel pasal 14 berbicara tentang hukuman terhadap penyembahan berhala. Menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimanakah cara orang Kristen mengingat cara untuk menentukan pilihan? Setiap orang Kristen harus mengingat dan mempraktekkan cara untuk menentukan pilihan hidup dengan memperhatikan amaran-amaran yang terdapat di dalam Yehezkel pasal 14 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-17. Mari kita lihat amaran yang pertama. Amaran yang pertama terdapat di dalam Yehezkel pasal 14 ayatnya yang ke-6. Yang berbunyi demikian. Oleh karena itu, katakanlah kepada umat Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Bertobatlah dan berpaling dari berhala-berhalamu, dan palingkanlah mukamu dari segala perbuatan-perbuatanmu yang keji. Saudara-saudara, pada saat itu, kehidupan orang Israel banyak sekali dengan hal-hal yang menyangkut berhala. Sehingga di ayatnya yang kedua di pasal 14 Tuhan katakan begini. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia. Hai anak manusia. Ini Tuhan berbicara kepada Yehezkel saat itu. Orang-orang ini menjunjung berhala-berhala mereka dalam hatinya dan menempatkan di hadapan mereka batu sandungan
yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Saat itu bangsa Israel yang hidup di Yerusalem, dorang tidak sadari bahwa berhala itu membuat mereka jauh daripada Tuhan. Sehingga amaran yang Tuhan berikan kepada Yehezkiel, hai anak manusia, hai Yehezkiel, kalau ada orang-orang yang masih mencintai berhala, ketika mereka datang mencari petunjuk kepadamu, janganlah engkau membiarkan mereka, tetapi bawalah mereka datang kepadaku. Karena di ayatnya yang ke-8, aku sendiri yang akan menentang mereka. Aplikasi bagi kita. Terkadang seringkali kita punya berhala hidup yang membuat hubungan kita dengan Tuhan terkikis demi terkikis setiap saat. Mungkin saja hobi kita, mungkin saja hadiah yang spesial, mungkin saja sesuatu yang seringkali tanpa kita sadari membuat kita jauh daripada Tuhan. Kita selalu menyembah kepada berhala kita, dosa kesayangan kita yang selalu kita hidupkan. Itu membuat kita punya kerohanian, tingkat hubungan kita dengan Tuhan terkikis setiap saat, setiap waktu tanpa kita sadari. Sehingga amaran di sore ini untuk kita, berpaling semua, tinggalkan semuanya itu, datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Di ayatnya yang ke-8, aku sendiri menentang orang itu dan aku mau membuat dia menjadi lambang dan kiasan yang lengkap di tengah-tengah umatku. Kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Tuhan mau kita tinggalkan kita punya berhala dan kembali kepadanya. Amaran yang kedua untuk pilihan ada di tanganmu. Terdapat di dalam ayatnya yang ke-20. Dan biarpun Nuh, Daniel, dan Ayub berada di tengah-tengahnya, demikian aku yang hidup. Demikianlah firman Allah. Mereka tidak akan menyelamatkan bagi anak-anak laki-laki maupun anak perempuan, melainkan mereka akan menyelamatkan nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Amaran yang pertama adalah pilihan untuk berpaling. Amaran yang kedua yaitu pilihan untuk belajar. Belajar dari pengalaman hidup seseorang. Ada 3 tokoh yang saya senang di sini diangkat di dalam pasal ini. Nuh, Ayub, dan Daniel. Ketiga-tiganya mewakili karakteristik manusia. Nuh mewakili orang yang selalu mempertahankan kebenaran, walaupun orang-orang pada zaman itu tidak percaya akan apa yang dia khotbahkan. Dia tetap berpegang teguh. Dia tetap menyampaikan kebenaran itu. Ayub, walaupun banyak sekali tantangan hidup dalam dia punya kehidupan, bahkan keluarganya, bahkan sahabat-sahabatnya mencaci dia, tapi dia tetap percaya sama Tuhan. Daniel, walaupun seorang muda Ibrani ini dibawa hidup di tengah kehidupan budaya kekafiran, tapi dia tetap selalu percaya kepada Tuhan. Itu pilihan hidup mereka. Walaupun ketiga tokoh ini hidup di zaman itu, Tuhan katakan bahwa dorang tidak bisa menyelamatkan anak-anak mereka, tetapi dorang bisa selamatkan diri mereka sendiri atas kebenaran yang mereka pegang. Saudara-saudara, berbicara tentang keselamatan bukan ada di tangan orang lain, tetapi berada di tangan kita. Dan di ayatnya yang ke-22 sampai 23, belajar dari anak-anak. Tuhan mau untuk kita belajar dari anak-anak, karena anak-anak memiliki karakteristik ciri khas yang selalu suka menurut, tidak mengalah atas apa yang dia tahu itu benar, dia akan lakukan itu. Inilah ketiga amaran yang kita harus pelajari. Di dalam kehidupan situasi dunia yang saat ini digoncangi oleh COVID-19, kita harus kembali ingat amaran ini. Karena menyangkut keselamatan ada di tangan saudara sendiri, bukan ada di tangan istri, keluarga, atau bahkan pendeta. Tuhan memberkati kita adalah doa dan harapan kita semua. Bapa di sorga, hari ini kami diingatkan kembali bahwa keselamatan bukan ada di tangan orang lain,
namun ada di tangan kami masing-masing. Di tengah kehidupan COVID-19 yang merajalela ini, kami mau setia kepada Tuhan. Dan biarkanlah janji Tuhan, manakala Engkau datang di kali yang kedua, kami tetap setia. Dan amarah yang harus kami lakukan saat ini, yaitu kami harus berjaga-jaga dan selalu berdoa, karena kami tidak tahu kapan Engkau datang. Seperti yang tercatat di dalam Matius pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-42. Inilah doa kami. Hidup kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.